kepada seluruh umat Tuhan yang mencintai Tuhan Yesus, gerejanya, terutama pada gereja City Blessing yang di Sulut, maupun yang di Portland, Oregon, ataupun yang di Concord, California, atau di siapa saja yang mendengar firman Tuhan ini. Pertama-tama saya sampaikan salam damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Mulai hari Senin tanggal 13 April ini, saya rencana akan membuat renungan-renungan singkat sebagai bahan-bahan santapan rohani ataupun pelajaran untuk bagi kita semua di dalam menghadapi COVID-19 atau coronavirus ini, supaya kita ada bahan dan boleh menjadi kekuatan kita, yaitu firman Tuhan. Karena kalau kita lihat di media, maka semua berita adalah berita-berita yang boleh kata kurang baik. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, itu adalah kabar baik, good news bagi kita semua, sehingga kita beroleh kekuatan iman. Ada beberapa ayat yang sangat populer pada saat-saat sekarang ini di seluruh dunia dengan adanya COVID-19 atau coronavirus ini, yaitu pertama dari Mazmur pasal 23. Di ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Oh, ini ayat sering dipakai di mana-mana dan ini memang sangat benar. Boleh dikata sekarang kita ini lagi ada di lembah kekelaman karena kita tidak boleh keluar rumah, anak-anak tidak bisa sekolah, baik di Amerika, di Indonesia, dan di mana saja. Dan di dalam keadaan sekarang ini, apa yang kita harus lakukan? Firman Tuhan ini dari Mazmur 23 ayat 4 dia bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Nah, kalau bahasa Inggrisnya dikatakan, yea, though I walk through the valley of the shadow of death. Valley of the shadow of death. Atau bahasa Indonesia lama dibilang lembah bayang maut. Aku tidak takut. Karena gadamu dan tongkatmu beserta dengan kita. Sebab itu kita lagi berjalan di dalam lembah. Lembah bayang maut. The valley of shadow. Saudara tahu, saudara dengar di mana-mana bahwa ini cuma bayang atau bayangan atau shadow. Kenapa terjadi shadow? Karena ada sinar di atasnya. Umpamanya kalau kita berjalan pada waktu siang ada matahari, maka ada bayangan. Kenapa ada bayangan? Karena tubuh kita ini yang membuat bayangan sehingga terhalang mataharinya. Atau di mana saja. Ada lampu yang terang, saudara, ada bayangan juga. Jadi bayangan ini sebenarnya kita jangan memperhatikan yang bayangan. Karena bayangan ini berarti kita ada terang yang di atas. Sebab itu di dalam lembah ini yang sekarang kekelaman atau bayang maut ini, kita perhatikan sinarnya. Yaitu sinar, kalau di terjemahan The Passion Translation dia bilang yang sunless, yang tidak ada matahari, tidak kelihatan matahari, tapi ada matahari karena ada awan yang menutupinya. Jadi kita selamanya harus memandang yang di atas awan situ, ada sinar. Dan lembah ini selamanya tidak selamanya, saudara. Saudara tahu bahwa janji Tuhan dari dari Ulangan pasal yang ke-8 dikatakan begini. Ulangan pasal yang ke-8. Ini janji Tuhan untuk memasuki tanah perjanjian. Saudara bisa baca dari Ulangan pasal 8 seluruh pasal, tapi yang ayat 6 aja dan ayat 7 dikatakan ini janji Tuhan. Oleh sebab itu
Kalau orang Israel memasuki tanah perjanjian, seperti sekarang kita untuk menerima janji-janji Tuhan. Oleh sebab itu, ayat 6, Ulangan pasal 8, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan takut akan Dia. Dan ayat 7, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Jadi Tuhan udah janji bahwa orang Israel atau kita sebagai umat Tuhan, gereja Tuhan, akan memasuki tanah perjanjian yang penuh lembah-lembah dan gunung-gunung. Jadi saudara tahu, kalau ada lembah yang dalam, berarti ada gunung yang tinggi. Nah, di dalam lembah ini sementara. Maupun di lembah bayang maut, biarpun mungkin kita secara jasmani, kita dipanggil Tuhan, tapi itu cuma sementara. Karena kita ada janji yang kekal di tempat bersama-sama dengan Allah Bapa dan Tuhan Yesus di sana. Sebab itu di dalam sekarang masih dalam lembah, karena ini lembah-lembah dan gunung-gunung. Saya rasa kita semua yang telah mengikuti Tuhan, pasti kita mengalami ada persoalan demi persoalan. Tetapi setiap ada persoalan, kita tidak di lembah terus. Kalau lembah ini makin dalam, ada gunung yang tinggi di depan kita. Itu sebabnya kita harus berjalan pakai iman kita. Karena di samping lembah yang bayang ini, bahwa ada sinar yang terang di atas sana. Karena negeri yang dijanjikan adalah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah. Sebab itu di Mazmur 121 dikatakan, dari mana datang pertolonganku? Oh, aku memandang ke gunung-gunung, hanya dari Tuhan yang Maha Kuasa. Sebab itu saudara, saya menguatkan iman saya menguatkan juga iman saudara. Mari kita berjalan terus. Karena ini cuma sementara. Ada lembah, ada gunung. Dan kalau saudara baca terus sebagai renungan hari ini, selamanya Tuhan itu berfirman di atas gunung. Ada gunung kemuliaan, ada gunung Sinai, dan gunung Karmel di mana Nabi Elia dan lain-lain. Jadi ingat sekali lagi bahwa lembah yang kita alami sekarang hanyalah sementara. Tuhan Yesus memberkati, saya akan melanjutkan lagi minggu depan.